kita lagi nih. Masih bareng kita tentunya dengan Gabriel Dan Ocha dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang cantik. Penasaran siapa sih bintang tamunya? Langsung aja kita panggil nih. Tara! Nah, kita sudah kedatangan ibu gembala kita, Bu Eva. Terima kasih Bu sudah mau masuk ke channel kami. Terima kasih sudah mengundangku juga. Iya. Bagaimana kabarnya belakangan ini? Sehat kan pasti? Puji Tuhan, sehat. Nah, di episode kali ini kita bakal mengangkat tema Istri cerdas, dambaan keluarga. Yeay. Bagi yang nonton, harus tonton sampai habis. Dan jangan lupa kalian harus like, subscribe, dan share linknya ke teman-teman kalian. Langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Q&A. Nah, pertanyaan pertama. Wah, kan Ibu Eva kelihatannya ini masih muda, terus punya 2 anak ya? Iya. Kalau boleh tahu umurnya udah berapa ya? Umur saya yang pasti lewat dari 17 tahun, tapi belum mendekati 40 ya. Oh. Ini masih sangat muda, masih umur 34. Oke. Kita masuk ke pertanyaan kedua, gosip atau fakta? Dengar-dengar dulu waktu sebelum nikah pernah jadi perawat ya? Fakta. Oh, dulu pernah jadi perawat di mana nih Bu? Dulu pernah di 2 rumah sakit, tiga rumah sakit. Yang pertama di rumah sakit Mitra, kedua di rumah sakit Mona Lisa, yang ketiga itu di Hermina. Oh, oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan. Udah bukan gosip dan fakta lagi nih. Lanjut ke pertanyaan. Kan selama YHS Jakarta ini ibadah, kita tuh selalu dapat perjamuan kasih. Itu perjamuan kasih itu catering atau dari Ibu Eva yang masak? Kalau untuk makanan perjamuan kasih itu saya yang masak. Cuman itu semua kerjasama dengan semua rekan-rekan pelayanan di sini. Gitu. Jadi emang hobi ya? Sebenarnya hobi enggak ya. Cuman kayak asal muasalnya kenapa saya masak di gereja itu ada. Yaitu dulu pernah catering di luar, terus dengan budget ya sekian lah kan, pas saya lihat menunya telur sama sayur Kurang sop ya? gitu, jadi ngerasa aduh kok kayaknya ya kita bayar keluar harganya mahal, dapatnya cuman gini. Ya biasalah pemikiran ibu-ibu ya. Mendingan nggak apa-apa, dananya biar aku yang kelola, masakin, jadi jemaat juga dapat makanan yang terbaik. Dan kita kan nggak tahu ya makanan di luar itu sehat atau enggak gitu kan. Nah, jadi saya masaklah untuk jemaat ya. Oke. Nah, pengen tahu sih itu hobi masak dari dulu atau emang tuntutan profesi sekarang? Enggak sih, dulu tuh nggak bisa masak. Dulu nggak bisa masak. Ya. Kalau boleh jujur dulu nggak bisa masak. Jadi bisa masak itu ketika saya menikah. Wow. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, gimana cara mengatur waktu untuk keluarga? Menyiapkan perjamuan kasih untuk jemaat, terus menyiapkan urusan lain kayak siapin anak, itu boleh tahu gak tips dan triknya Kak? Apalagi putri-putri itu masih kecil ya, masih butuh perhatian yang sangat-sangat banyak. Terus pasti rempong banget gak sih Bu? Awalnya ya rempong, repot, cuman kembali lagi saya pengen memberikan yang terbaik untuk jemaat. Jadi memang bangun tuh biasa mungkin saya bangun jam 5, tapi karena ada tanggung jawab untuk nyiapin konsumsi, saya bangun lebih pagi. Terus bisa dipersiapkan juga bahan-bahannya sehari sebelumnya. Jadi jam 7 itu udah kelar gitu untuk urusan masak-memasak. Terus baru urusin anak-anak, mandi, makan, urusin suami, baru kita ibadah sama-sama. Manajemen waktunya luar biasa Iya. ya. Apalagi kalau hari Minggu ya artinya. Iya, jadi hari Minggu itu hari perjuangan. Dari perjuangan. Perjuangan. Manajemen waktunya udah luar biasa. Kita pengen tahu nih manajemen keuangannya yang pegang siapa sih?
Kalau uang saya yang pegang Oh. semua. Berarti dari Ibu Eva yang pegang kalau keuangan nih. Nah, ada narasumber yang bilang kalau Ibu Gembala yang satu ini tuh pinter banget manage keuangan loh. Sampai banyak banget yang sharing-sharing gitu. Gimana sih cara ngatur keuangan keluarga supaya kita tetap ada tabungan? Jadi dari memanage keuangan itu kita harus tahu mana yang menjadi prioritas ya. Jadi kalau misalkan ada prioritas A, B, dan C, kita harus bisa memilah-milah. Jadi nabung itu bagi saya pribadi itu menabung itu bukan kita ya sisa-sisa uang ditabung, tidak, tapi memang itu adalah prioritas. Misalkan contoh ya, saya kasih contoh, gajian sekian, penghasilan sekian per bulan, perpuluhan berapa, kebutuhan rumah tangga berapa, kebutuhan anak sekolah berapa, dan wajib nabung tuh berapa. Jadi gini, kita anak Tuhan itu bukan anak Tuhan yang meminta-minta ya, maksudnya. Tetapi kita anak Tuhan itu harus bisa juga memanajemen waktu, memanajemen keuangan, supaya apa? Dengan memanajemen keuangan yang baik, kita bisa menabung dan kita juga bisa menabur. Gitu. Wah, Luar biasa sekali. Nah, lanjutkan tadi keuangan udah. Kalau sekarang manajemen anak, bagaimana sih cara mengatasi anak yang rewel, atau bagaimana sih cara biar anak gak nuntut ini itu? Saya itu menerapkan pada anak-anak itu mereka boleh meminta apapun kalau itu masih masuk akal. Jadi jangan meminta yang nggak masuk akal. Kalau misalkan nih anak-anak minta, mah aku beli sepeda baru, sepeda dong gitu kan. Ya saya lihat ya bagus juga untuk motorik anak. Dan saya terapkan kalau kamu meminta sesuatu sama mama, mintalah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan apa yang kamu minta. Karena kita ini segala sesuatunya itu Tuhan yang kasih. Jadi saya terapkan itu pada anak-anak, dan saya nggak, walaupun saya bisa saat itu memberikan buat anak-anak, tapi saya nggak langsung memberi gitu, supaya mereka itu berharap sama Tuhan. Dan yang kedua, mereka belajar menabung. Menabung, nah nanti jadi ada kepuasan tersendiri bagi anak-anak. Oh iya ya, ini hasil tabungan saya ya. Oh iya ya, ini ya yang saya dapat kalau saya menabung. Ini yang saya dapat kalau saya berdoa sama Tuhan itu sih. Nah, untuk anak-anak sendiri dalam segi pendidikan itu gimana, Bu? Ibu langsung yang perhatikan atau ada guru pendamping? Untuk saat ini itu anak-anak saya yang mendidik langsung ya, apalagi mereka sekarang belajarnya online. Jadi benar-benar kita nggak bisa mengharapkan anak-anak itu akan mencapai pelajarannya saat belajar online. Tapi kita sebagai orang tua ya mau tidak mau memang harus belajar gitu kan, untuk mengajari anak-anak kita. Karena nggak cukup anak kita itu belajar dari sekolah maupun dari guru pendamping, karena pelajaran yang paling utama itu adalah di dalam keluarga ya, di dalam keluarga. Terutama untuk pendidikan anak-anak itu ya saya berusaha untuk yang terbaik untuk anak-anak gitu. Oke, pertanyaan terakhir, boleh tahu nggak tips dan trik supaya rumah tangga itu tetap damai, tetap tenang meskipun sekarang lagi ada badai kehidupan? Boleh tahu nggak Pak, kira-kira? Tipsnya ya, di dalam membangun rumah tangga itu tidak pernah ada kata tenang, damai terus, lurus terus, tidak. Pasti ada yang namanya masalah, pasti ada yang namanya kerikil ya, gelombang-gelombang dalam rumah tangga. Tapi percayalah, di saat kita, rumah tangga kita, keluarga kita mengandalkan Tuhan Yesus, pasti apapun masalah yang di depan, apapun masalah yang menghampiri kita, percayalah Tuhan pasti akan menolong kita. Terus yang kedua adalah sebagai suami dan istri harus menerima segala kekurangan, segala kelebihan suami, jangan kelebihannya aja tetapi kekurangannya juga. Itu, dan tetap membawa keluarga itu ke dalam Tuhan. Gitu. Sangat-sangat tidak terasa ya, pertanyaannya udah habis. Oh, sudah habis. Sudah, kayaknya kurang banyak sih pertanyaannya. Nggak apa-apa, ditambah aja. Ditambah aja. Nah, gimana kalau kalian yang pengen nanya-nanya bisa langsung datang ke Gereja YAS Jakarta.
di Jalan Danau Indah Raya Blok A1 nomor 8 Sunter, Jakarta Utara. Nah, sesi kali ini aku dapat poin yang pentingnya, yaitu memanage waktu, memanage keuangan, dan mengajarkan anak menabung sejak usia dini. Nah, kalau dari aku, poin-poinnya itu sangat-sangat nyentuh karena kan sesama wanita nih. Nah, poin yang paling aku kena itu setiap kehidupan rumah tangga itu pasti ada kerikil, ada tidak mulusnya, tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Kuncinya adalah berserah pada Tuhan, maka rumah tanggamu akan damai dan tenang. Terima kasih. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Gembala yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di channel kami. Ya, sama-sama. Nah, bagi kalian yang pengen share juga kisah motivasi kalian ke kami, kalian dapat menghubungi nomor di bawah ini. Oke deh, ketemu kita lagi di tayangan selanjutnya. Sampai jumpa dan Yesua Masya bless you. Bye. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Bapa, ku cintakan. Yesua Hamasya bless you. Hai, kita mau kasih tahu ke kalian. Untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta Jangan lupa untuk like, komen, Subscribe. dan share ke teman kalian. semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan YouTube channel YS Jakarta. Yesua Masya bless you.